sore ini kalau ada istilah kasar, ya, I don't like money. Saya itu benci hal Senin. Ternyata sore Senin ini adalah hal yang bahagia. Karena ada penyelamatan secara khusus bahwa Bang Amrul Mustafa ini sebagai tokoh apa tadi? Dari SMSI? Tokoh muda milenial. Ya. Jadi kalau tokoh muda milenial besok pemilih di 2024 itu ada bonus demografi, yaitu para pemilih pemula. Milenial artinya pemilih anak muda. Ya. Dan kita tahu bahwa kesadaran anak muda hari ini tentang politik kurang. Karena para pelaku politik yang hari ini sangat cabul, yang hari ini sangat tidak punya etika, yang hari ini banyak diam. Kita tahu peran medsos ini begitu membuka mata dunia, bahkan mata Indonesia. Pada akhirnya kaum milenial ini ya apatis. Begitu Bang Mansur. Betul. Begitu Bang Ramo. Apatis karena mensikapi politik itu adalah jahat. Politik itu adalah kotor, seperti apa yang dinyanyikan oleh Bang Iwan Fals. Ya. Tetapi tanpa peran politik, bagaimana kita bisa merubah tatanan negara kita? Negara setelah mengamanatkan negara, mengamandemenkan negara, ya termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi produk hukum negara kita. Ya, lalu ada Pancasila, lalu ada agama. Ya, diantaranya Al-Quran dan hadis, ada Injil, ada kitab lain, ada Weda, ya ada dan lain sebagainya. Dan itu menjadi fondasi moral kita. Tetapi bersinergikah antara peran negara dengan peran pemerintahan? Tetapi saya tidak mau berpanjang lebar dan tidak mau menjurus ke hal yang tendensius seperti itu. Bagaimana pemerintah ini menjalankan undang-undang ternyata belum maksimal juga. Ya, betul. Tidak Pancasilais juga. Betul. Oke, itu persoalan lain. Kaitan dengan anak muda, milenial. Jangan sampai anak muda kita ke depan ini anak muda yang berdus. Ya. Dia tidak mau berpolitik, tetapi dia ketika kebijakan pemerintah dia nikmati. Ketika kesalahan pemerintah dia kritisi. Kemarin kemana? Begitu apatis dengan politik, begitu antipati dengan politik. Bahwa di negara manapun politik adalah sarana untuk bagaimana menuju kesejahteraan atau bagaimana kita membangun kemakmuran bersama. Itu kan kita pernah dengar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kita malam ini berada di Kopi di SGT. Sedikit Anda harus banyak tahu bahwa saya dulu didaulat menjadi presiden Facebooker pada tanggal 22 Desember tahun 2019. Ini di sini. Dihadiri oleh beberapa tokoh, politisi, anggota dewan, pejabat, aktivis media, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak sangka ternyata saya terpilih dari orang yang biasa, gitu. Ya, dari orang yang nakal. Ternyata orang suka bilang nakal ya. Begini Pak Mansur, orang kadang-kadang guru aja ketika sekolah, orang yang punya berpikiran standar, dia bahkan lebih disebut pasif, bahkan itu nggak dikenal ngomong, tapi dia alim, dia juga setengah pintar atau pintar lah, ya. Tapi justru yang nakal dikenal terus sama guru. Ketika kita reuni kan galak. Tapi kalau dulu gitu, yang biasa susah, yang konyol, iya. Karena apa? Di Bekasi itu harus konyol, harus berani. Makanya pada Ramdan sekarang dengan tagline-nya Bekasi makin berani. Mungkin inspirasinya dari Bekasi pada waktu memimpin Bekasi itu harus punya nyali, otot kawat tulang besi. Jadi harus kuat, harus berani.
Jangan dilihat kecil orang, ya itu kecil bukan boleh ngerautin. Enggak. Tapi memang otaknya luar biasa, badan dalam. Saya apresiasi itu. Ya. Dan hari sore ini saya ingin apa sih kategori MSI, ya, sehingga seorang Amrul Mustafa ini mendapat apa namanya penghargaan. Boleh ditunjukkan ke saya dan Anda selaku SMSI, ya, silakan para peserta Facebooker. Saya bacakan ya. Piagam Penghargaan Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Bekasi. Dengan ini memberikan penghargaan kepada Amrul Mustafa ST. ST-nya apa ini? Saya makan ST, barangkali ini. Ya, ST bukan. Oh, nggak tahu saya jalan. Sebagai tokoh muda milenial, Bekasi 16 Agustus tahun 2022. Ya, Ketua Doni Anton, Sekretaris Rahmatillah, dan waduh, Anda ada di sini namanya. Ya, itulah Suryo Sudarmo. Luar biasa. Dan ini tidak serta merta, Manzur. Ada sosok kan enggak? Ada bantuan berupa proposal? Ya, kalau itu sih artinya kita kalau sponsorship itu kadang-kadang ada yang ngasih ke terima, ada yang mau menolak. Karena kemarin saya menyaksikan acara MSI itu meriah. Bahkan seorang seperti Munawar Fuad, seperti Badani Ramdan, Tuti Nur Khalifah Yasin, karena saya juga hadir di situ. Dan kebetulan saya naik panggung. Iya. Nah, dan spesialis lagi, ya spesialis lagi. Jadi Pak, ada satu yang sangat istimewa. Karena beliau, Bang Ebong ini mewakili salah satu penerima award juga. Bondan Bakti pernah duduk memimpin Kabupaten Bekasi. Haji Ahmad Faruk. Beliau yang mewakili. Iya. Fortuna Bakti. Saya nggak tahu apa saya dilegitimasikan kepada afirmasinya ke beliau atau saya dikristakan untuk menjadi bagian dari beliau. Itu saya tidak tahu. Mungkin itu Anda yang tahu. tapi memang tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya. Ya, dari hal itu ya, terkait pemberian award itu apa sih tujuannya saya sih? Belum saya berlari ke Bang Amrul. Karena ini harus lebih relevan, lebih objektif. Ya. Sebelumnya terima kasih atas undangan Bung Amrul sekalian. Saya bisa bertemu dengan Presiden Komunikasi Bang Ebong dan dengan rekan sekalian. Saya perwakilan dari SMSI, kebetulan sekretaris 2 dari SMSI Kabupaten Bekasi dan sebagai PIC SMSI World Club. Sukses digelar pada 16 Agustus lalu. SMSI ini mungkin saya jelaskan lagi pada netizen khususnya warga Kabupaten Bekasi, yaitu perusahaan, maksud saya organisasi perusahaan media siber yang tergabung di dalam SMSI, bukan organisasi profesi wartawan, tapi gabungan organisasi perusahaan yang tentunya di sini bagaimana caranya agar pengusaha media ini bisa mesejahterakan para insan media. Nah, seperti bisa, mohon maaf sekali karena mungkin wartawan ada yang gaji kan gitu. Nah, tentunya menjadi beban perusahaan media. Perusahaan media ini jangan diam saja. Tapi bicara konten itu bagaimana? Apakah itu sejenis atau cyber atau kayak yang kita tahu ada IWO gitu, media online Indonesia itu bagaimana? Nah, jadi gini, kita di sini adalah gabungan perusahaan media kan, di SMSI ini. Kita itu bukan organisasi perusahaan media, bukan organisasi profesi. Kalau misalnya IWO itu masuk organisasi profesi, itu wartawanannya ini. Nah, kayak PBI, kayak AJI, ISTI itu profesi. Tapi kalau SMSI adalah Serikat Media Siber Indonesia, itu gabungan pengusaha media. Satu-satunya saat ini telah menjadi konstituen Dewan Pers. Satu-satunya. Dan artinya di industrialisasi. Betul. Media itu. Ya, artinya tidak perusahaannya. Ya, jadi kita perusahaannya. Perusahaannya yang bergabung mendirikan suatu wadah organisasi namanya SMSI dan menjadi konstituen Dewan Pers. Tujuannya adalah
agar khususnya implementasi ini perusahaan-perusahaan media yang ada, satu yang pertama standarisasi legalitas. Nah, gitu kan. Yang kedua tentunya berstandar legalitasnya akan menjadikan wartawan-wartawan yang profesional. Tentunya dengan banyaknya kasus-kasus hukum yang menimpa wartawan, kriminalisasi atau oknum wartawan itu tak lepas dari peran Dewan Pers. Nah, ketika media itu belum terverifikasi Dewan Pers, maka akan menjadi hambatan dan akan menjadikan nanti kesulitan untuk perusahaan media tersebut karena belum bergabung, karena belum ada jembatan. Berintegritas nggak? Sangat berintegritas. Artinya objektif dalam menyampaikan Sangat pemberitaan. objektif dan detik Itu bisa dijamin. bisa dijamin Ketika hari ini SMSI yang saya tahu, walaupun bukan plat merah, tapi pro pemerintah. jadi begini, kalau SMS tadi perusahaan media, pemberitaan. Jadi kalau perusahaan itu siapa yang memberi, disitulah keberpihakan media itu. Tidak juga. Makanya begini, perusahaan itu yang menaungi insan media, pelaku media, kayak wartawannya, gitu. Kayak redakturnya. Nah, perusahaan ini bagaimana menciptakan perusahaannya agar menjadi standar perusahaan yang profesional, gitu. Karena objektif. Karena apa? Logis. Karena apa? Di dalam perusahaan ada yang namanya presiden direktur, komisaris, dan bawahannya. Bagaimana bisa menjatuhkan wartawannya? Nah, tentunya perusahaan ini harus punya potensinya. Kalau bicara kesejahteraan para media atau wartawan, ya, wartawan itu atau media itu adalah pilar tempat demokrasi. Betul, ya. Kalau orientasinya ini untuk kesejahteraan wartawan atau media, saya takut kehilangan idealisme. Dulu bagaimana para tokoh-tokoh senior kita, para wartawan, mereka hidup seadanya, tetapi itu tadi apa yang dikatakan oleh Haji Romai Ramli bahwa ya idealisme itu dampak dari sebuah kesejahteraan. Ya, idealisme itu kalau ditanamkan pada akhirnya, kenapa hari ini Romai Irama berjaya? Ternyata idealismenya baik. Terkait tadi, kenapa lebih kesejahteraan dulu yang Anda tampilkan? Seharusnya kan idealisme itu terkait pemberitaan, terkait. Jadi ada kok Jangan tidak kesana loh dari situ. Jadi kita harus objektif. Jadi Bung Ebo, Karena kita tahu dia orang hebat. tidak saya juga bilang. Ada Bung Ebo. Jadi ada opsinya antara pelaku media dengan perusahaan. Kalau pelaku media itu mereka yang melakukan seperti wartawan, melakukan tugas-tugas jurnalistik gitu. Arti disitulah yang namanya objektif pidana di pelaku jurnalistik tadi. Apakah dia dalam bekerja menjalankan kode etik jurnalistik? Nah, kalau untuk perusahaan sendiri itu adalah fokusnya kepada agar wartawannya ini bisa nyaman bekerja baik dalam bidang hukumnya maupun dalam sengketa pemberitaannya. Dan di perusahaan itu yang bertanggung jawab adalah pimpinan media. Nah, disitulah bahwa SNS ini perusahaan bergabungnya untuk profesional. Ketika ada sengketa pemberitaan, disinilah sebelum naik pemberitaan makanya harus difilterisasi dulu dengan adanya redaktur. Gitu. Nah dengan itu melihat apa ini berita bersama, apakah ini berita ini seperti itu. Nah, dan kami tidak kami perusahaan media dan kami tidak akan mengintervensi wartawan kami. Semuanya sudah ada opsinya. Saya mau tanya, Bang Mansur selama ini selalu saya lihat dia sebagai pegiat media sosial juga. Itu kesana. Saya rasa sih sebagian besar karena faktor dari tingkat kesejahteraan daripada pegiat sosial ataupun istilahnya katakan wartawan sendiri, karena faktor dari istilah perusahaan yang tidak berkualitas, tidak mampu mensejahterakan, akhirnya mereka terjadi suatu istilah berita-berita pesanan. Demi kesejahteraan tadi. Betul. Korelasinya. Apa sebabnya dari perusahaan sendiri, arti dalam seleksi kaitan dengan istilahnya katakan untuk. Nanti dulu Bang Masuk. Ketika pemberitaan tentang PD ini dan Ramda itu luar biasa diserang
bukan memblow up ya, artinya mempromosikan lah gitu. Terkait pencitraan, terkait infrastruktur, terkait budaya gitu. Bahkan Pak Doni Ramdan seandainya pakai baju adat Betawi, itu kesannya booming, kan itu biasa. Terkait infrastruktur, terkait kesejahteraan, terkait pendidikan, terkait kesehatan, itu memang tugas dari pemerintah setempat. Ya, dan ini sebenarnya nggak perlu. Ada hal yang lebih konkret di Bekasi itu, ketertinggalan Bekasi, ya, terkait kemacetan, terkait bagaimana sekarang tahun ajaran baru, ya, terus biaya pendidikannya bagaimana, itu saya rasa harus dikembangkan, harus disosialisasikan ke masyarakat. Kita tahu bahwa SMA atau SLTA itu bagiannya vendornya adalah Jawa Barat. Tetapi bagaimana pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan dari 20%, kan negara menganggarkan pendidikannya 20%. Ya, seharusnya ini yang harus ditanyakan kepada TG dan Ram. Saya simpan dulu malu. Ya, makin panas saja. Makin panas. Kembali lagi ya Pak. makin apa lah ya. Ini kita harus memang kita lengkapkan. ya, masyarakat warga netizen perlu tahu apa sih SMS ini. SMS ini saya tegaskan kembali dan saya sampaikan kembali bahwa SMS ini bukan organisasi profesi, tapi adalah wadah organisasi berkumpulnya para pengusaha muda. Dan tadi itu dibilang dengan Bung Mansur bahwa kenapa terjadi pindah ke sana tadi karena kesejahteraan yang kurang. Nah, dari perusahaan-perusahaan tidak berkualitas. Nah, disinilah fungsi kami, gitu ya, yang akan bersama-sama, mari bersama-sama kita benahi, kita bantu pusat-pusat bergabung di SMSI untuk menuju perusahaan yang berkualitas dan berprofesional. Tentunya kualitas profesional didukung dengan apa? Tadi sinergitas dengan semua elemen. Tetapi tetap menampilkan berita-berita edukasi yang membangun dan tetap dalam artian kata tidak ada intervensi seperti itu. Tapi dominasinya saya lihat tentang kebijakan PD hari ini dan kerja PD hari ini. Baik, saya jawab. Ya. Jadi begini, artinya bahwa dengan hadirnya Pak PJ saat ini ada salah satu proses daripada politik dan proses daripada alam barangkali kalau bisa dibilang. Karena kita juga nggak mau bahwa dalam periode ini berganti-ganti kepemimpinan kan seperti itu. Nah, disinilah biarkan artinya dengan kita fakta yang ada, gitu kan? Fakta yang ada, arti pemberitaan juga bukan menjadi hal-hal yang membuat negatif. Untuk semangat, motivasi. Badannya sidak bersampah. Betul, faktanya ada sampah. Betul kan? Ya. Badannya sidak kecemaran kali. Betul, faktanya kecemaran kali. Artinya kita menampilkan itu. Ternyata pemberitaan ini membuat apa? Apresiasi masyarakat. Ketiga, masyarakat kan mengasumsikannya seperti apa? Apakah asumsinya negatif atau positif? Kita mengkritisi tapi untuk membangun. Tadi yang Bung katakan tadi, berikan Dan terkait itu, dan solutif terkait sidak sampah dan lain sebagainya di zaman masa dulu juga sudah dilakukan oleh Bang Andro di antara pelaku sejarah. Kita simpan dulu. Kita simpan kasih dulu. Artinya jangan terlalu berlebihan. Kita atur dulu. Apakah itu media ini berpihak kepada pemerintah? Ritmenya harus diatur. Ya, betul. Ya, jadi saya berkesimpulan begini Bang Amrul. Siapa yang menulis keberhasilan hari ini, siapa yang menulis sejarah hari ini, yaitu orang yang berkuasa hari ini. Gitu ya. Berikutnya saya akan menanyakan kepada Bang Amrul, bagaimana sudah layak mendapatkan piagam penghargaan atau award dari SMSI sebagai milenial. Kategorinya apa sih? Apakah dari faktor umur? Enggak, saya belum tahu mana. Ya, ini sifatnya atensial. Ya mungkin gini. Ya. Jadi Bapak, Bung, bertanya ke saya, pasti akan mengada-ada. Iya. Oh, Bung Abdul berarti begini mengada-ada. Tapi kan dengan beliau yang artinya menyatakan langsung, Ya. mungkin ada beliau juga kayaknya saya merasa gitu. Iya. Gitu. Kalau kita nggak merasakan ya, ini saya ngerti, tapi beliau merasa dijawab. Iya. Apa yang telah beliau
lakukan gitu kan, sehingga mendapat penghargaan dan kategori tokoh milenial. Kita kembali kepada Jawa. Karena begini, judul kita hari ini adalah lebih mendominasi kepada Amrul Mustofa sebagai tokoh milenial. Silakan Bang Amrul. Bagaimana Amrul Mustofa kalau disingkat AM ya. Iya. Artinya apa? Ahmad Marzuki. Ahmad Marzuki kan? Iya. Berarti AM kodratnya. Iya. Sudah nama ya. Kita jangan lari ke politik. Iya. Artinya kita harus clear, jangan lari ke politik dulu. Ya. Silakan Bang Amrul. Oh siap, Bang Ebong, terima kasih banyak. Salam dulu buat para warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari host Bang Ebong yang legend, yang dimana lokasi ini pun adalah lokasi yang bersejarah bagi beliau, karena beliau di sinilah ditetapkan sebagai presiden. Walaupun saya tidak pernah mengakui tentang itu, tapi kita semua oke, kita fine dengan dia percuma. Saya mendingan jadi RT waktu itu. Saya mencoba mengurai dulu tentang mungkin ini diskusi saya dengan pihak yang terkait di SMSI, karena SMSI memberikan penghargaan pada berikan ketokohan bagi milenial ini juga kan pasti punya kajian. Namun kajian ini saya sempat diskusikan di awal bahwa penggunaan kata milenial sendiri saya pikir ini tidak salah. Artinya sah-sah saja menggunakan bahasa milenial, di mana milenial itu sendiri secara terminologi bahasa adalah bermakna tahun di atas tahun 2000 ya, tahun 2000 ke atas. Baru zaman milenial ya. Itu masuk ke zaman milenial, bahwa segmentasi perkembangan zaman di kita itu diantaranya dari tahun ke 80, 90, kemudian 2000 sampai tahun 2015 baru ada perubahan lagi. Mungkin namanya kalau sekarang itu generasi Gen Alpha atau Gen X gitu ya, Gen X dulu baru Gen Alpha. Nah kalau saya baby booming mungkin. Lahir dari keluar. Nah itu, mungkin host lebih ngerti deh. Iya siap. Jadi penggunaan penyematan kata milenial itu sendiri adalah ini merilis kepada rekam jejak perjalanan saya mungkin dari tahun 2000-an sampai hari ini. Barangkali itu yang terakhir saya diskusi sama pihak jurian yang di SMSI, karena saya menuliskan di riwayat aktivitas saya, aktivitas yang diminta oleh kepanitiaan. Saya menuliskan bahwa sejak tahun 2000 saya sudah memberikan kontribusi kepada Kabupaten Bekasi sebagai lembaga sosial kemasyarakatan atau disebut LSM. Jadi tahun 2003 itu saya sudah pernah membuat LSM yang spesifik ke arah lingkungan hidup. Karena background saya adalah dari teknik lingkungan, jadi saya mencoba mengaktualisasikan lingkungan hidup. Apa yang dilakukan pemerintah atau PJ hari ini lebih concern ke situ, karena banyak temuan tadi terkait dengan sampah, limbah, ya dan lain sebagainya. Iya. Nah itu bagaimana? Ya mungkin saya lanjutin dulu ya Bang. Iya. Jadi ketika kriteria penyematan itu diberikan oleh SMSI, saya menganggap it's okay. Buat saya it's okay, karena kiprah dan rekam jejak digital saya pun ada dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Saya masih berkegiatan untuk hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, terus kemudian yang memang bersifat interaksi pada ruang publik, publik community atau publik society. Dan saya juga menganggap bahwa pemberian label tokoh milenial ini juga tentu saja memiliki makna yang sangat mendalam buat saya, gitu, bahwa milenial ini berarti sejak saat itu sampai hari ini
saya masih bisa memberikan semacam kontribusi positif buat pembangunan dan kiprah kemasyarakatan di lingkungan Kabupaten Bekasi. Ya. Begini, Bang Amrul, terkait milenial tadi, Anda disebutkan sebagai tokoh milenial. Itu tadi ketika pembukaan narasi awal saya atau preambul saya, mukadimah saya, milenial ini jangan sampai kering dari yang berbau politik. Ya. Lalu formula Anda, ya, bagaimana mengiring anak-anak muda besok, para pemula atau pemilih kedua, untuk bagaimana berkontribusi kepada negara, memberikan suaranya, ya, yang bersifat politik tadi. Karena kalau yang namanya, kenapa kita ada pemilu? Itu kan dalam rangka untuk menguatkan aspirasi masyarakat. Kita tahu anak muda, baik di pilkada, pilkades, apalagi pilek, mereka sudah apatis. Nah, bagaimana Bang Amrul untuk merangsang anak muda ini mensosialisasikan ke depan kita harus memilih wakil kita, si A atau si B, ya. Lalu ke depan lagi kita harus memilih pemimpin kita, ya, si A atau si B. Tapi itu yang dimaui anak muda. Itu tentunya kan ada apa nih? Formulasi apa yang Anda akan lakukan terkait ini? Ya, ada rangsangan apa? Iya. Politik juga. Karena begini, sengaja saya kasih tantangan yang terberat hari ini. Ketika dia itu tadi, kalau legitimasi itu terkait milenial, lebih politis Pak. Karena tadi demografi ke depan besok 60% itu adalah pemilih anak muda. Ya, baik, ini kan yang menentukan. Saya mau jawab. Ya, silakan. Ya, ayo. Gini Pak, terkait dengan singgungan atau irisan dengan ruang politik, perpolitikan dan sebagainya. Itu mungkin nanti saya jawab. Tapi saya mau juga menjelaskan dulu bahwa sepanjang perjalanan saya, kemudian pada konsep-konsep yang berhubungan dengan interaksi secara langsung dengan publik, gitu ya, dengan masyarakat, saya mencoba menggali potensi-potensi yang memang memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tinggi dulu ya. Jadi saya selalu mencoba untuk mengambil inspirasi-inspirasi dari manapun deh, gitu, supaya ketika ide atau gagasan atau semacam bagaimana kita membangun ruang keasikan atau ketertarikan publik itu dengan banyak konsep yang memang kita hari ini melihat bahwa konsep digitalisasi sosial media itu sangat berperan signifikan kan terhadap generasi muda, generasi milenial gitu. Makanya ketika melihat ini ada satu momentum event atau apa yang memang cocok untuk kita kolaborasikan, kita sedikit anggaplah kita sempurnakan lah gitu, konsep-konsep itu, terus kita bisa terapkan. Ya kenapa enggak kita pakai gitu. Contohnya 1 bulan ini, di bulan Agustus ini, saya melakukan gelaran pembahasan kita pada segmen kedua. Oh gitu. Iya. Tapi lebih kepada bahwa ini adalah sebuah akumulasi dari konsep yang saya selalu bangun. Nah, bicara bahwa segmentasi lingkungan hidup misalnya pada tahun 2005 sampai tahun 2010 sampai 2015 itu kan termasuk isu yang apa? Isu yang menjadi komunitas bahasanya konsumsi publik, yang ingin orang tahu apa sih itu pencemaran lingkungan, apa sih itu hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Terkait ini Pak Amrul, kita pernah melakukan, bukan hanya kita menyaksikan terkait bagaimana sih terkait pencemaran sungai, lalu sampah-sampah yang berhamburan, dan saya lihat Bang Amrul dulu sangat berperan di situ. Ya, di samping juga memberikan donasinya juga, tenaganya juga, dan pikiran juga. Dan itu oleh anak muda. Betul. Kita senang banget. Itu. Ya. Emang komunitas
anak muda semua. Iya. Nah, artinya Anda harus memilih itu. Anda harus bagaimana terus menyalakan semangat anak muda terkait bagaimana kepedulian dia terhadap lingkungan. Nah, di antaranya kan berangkatnya dari situ dulu. Iya. Pada akhirnya nanti setelah dia masa tua dan lain sebagainya, itu menemukan dan mengkristal pada diri dia. Iya. Ya, saya di dalam hal itu sudah melakukan total. Tapi ini Ya. Tadi kan pertanyaannya Bung ini bagaimana Bung Amrul ini bisa membawa sosialisasi kepada pemilih pemula. Kan beda nih, ini beda nih Bung. Antara kegiatan sosial dengan kegiatan politik. Yang tadi dikatakan sama Bung bahwa masyarakat pada apatis. Mungkin apatis karena mungkin tidak cocok yang diinginkan. Oke, saya jawab dulu. Ini konsep Bung Amrul Ini- seperti apa nih? ini- Biar anak muda ini yang baru pemula bisa mengerti dan ikut peran serta Ya. dalam mendukung pesta demokrasi yang ada. Begini Pak, ini silakan dicari rekam jejak saya, silakan dicari testimoni informasi yang lebih akuratnya. Tapi ini yang perlu saya sampaikan ini sebagai sebuah proses penilaian pembelajaran kita. Waktu saya di sebuah organisasi lingkungan hidup itu, yang namanya LKI, kami pernah bekerja sama dengan KPU untuk melakukan sosialisasi pada konsep-konsep yang bersifat pembelajaran tahapan politik. Itu dengan KPUD maksudnya KPUD. Itu sifatnya netral, bukan politik praktis. Itu netral. Itu adalah sebuah publikasi bahwa pembelajaran politik atau tata cara pemilihan dengan memperkenalkan warna, bahwa surat suara dan sebagainya itu pernah kami lakukan. Saya lupa tahunnya ya, tapi seingat saya saat itu dengan KPU kami pernah kerjasama. Jadi artinya pada segmentasi yang bersifat lembaga masyarakat di bidang lingkungan hidup pun sebenarnya sangat mungkin untuk kita bisa berkolaborasi kerjasama dengan lembaga-lembaga politik. Dalam hal ini adalah informasi politik kepada publik ya melalui KPU tentu saja kan gitu ya. KPU pernah saya bekerja sama dan kita terjun ke basis-basis masa aktivis lingkungan saat itu. Kita turun dari hampir di 20 kecamatan saya melakukan kegiatan itu dan itu dibiayai oleh KPU. Seperti itu Bang. Jadi artinya ini ada sebuah pencerahan ya. Bagian dari kontribusi politik juga ya. Iya. Kita jangan mengasumsikan politik itu hanya sebatas partai politik. Betul sekali. Ya. Tepat. Ketika Bang Mansur menjadi aktivis, menjadi Bang Suryo, ya menjadi seorang media, dan Bang Amrul juga sebagai aktivis pegiat lingkungan dan dia juga konsultan. Itu adalah bagian dari politik. Bahkan dalam agama kita itu adalah siasa. Ya. Siasa itu penting. Bagaimana cara kita meraih kekuasaan, bagaimana cara kita menggunakan kekuasaan, bagaimana cara mengamankan kekuasaan, dan bagaimana cara kita mempertahankan kekuasaan. Pada prinsipnya orang seperti apapun idealisme kita, jangankan untuk jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, ya menjadi RT pun, menjadi ketua apapun, Ya, itu juga berpolitik. kita kepingin itu adalah bagian dari politik. Politik. Ya, Orang ganda pun bisa berpolitik. bisa Karena politik itu adalah bagaimana mencapai sebuah tujuan. Iya. Iya. Karena tanpa disadari seluruh masyarakat Indonesia yang namanya istilahnya katakan setiap bangsa itu pasti berpolitik. Kalau tidak bisa berpolitik, dia tidak akan bertahan hidup. Gitu. Ya, itu udah bagian cuma tidak disadari. Kenapa anak kita harus sekolah? Ketika dia mengamalkan Pancasila, ketika dia membacakan teks proklamasi pada satu event tertentu, ketika dia membacakan preambul Undang-Undang Dasar atau mukadimah Undang-Undang Dasar, itu adalah produk orang-orang politik. Mungkin Jadi kalau Anda begini, juga ada yang namanya ya. urusan politik ya. Kan dulu. Jadi ini yang saya sangat sayangkan, Amrul Mustafa ini, ya dia punya potensi. Dia cerdas, dia jenius, dia banyak kemauan, dia ganteng lah, tinggi. Ya. Cuman ada saya Bang Ansor, ini kritik dari saya. Anda harus ingatkan, kenapa dia dari dulu tidak mau berpolitik praktis?
Padahal jalan untuk kita menjadi apapun harus melalui pintu politik yang bernama partai politik. Iya. Di samping dia masuk politik, coba ada yang dia beri di ruang dan kesempatan Saya kan begini. Saya begini Bang Suryo, saya begini teman-teman, ketika saya selalu membela dia kalau segala apapun, ya saya promosikan dia, saya dagangkan dia, saya bacakan semua profilnya, ya hampir seluruhnya saya tahu, ya cuman gini kok, yang disayangkan pada Amrul itu, dia belum pernah politik. Ya ini kritik. Oke, kita tutup dalam hal itu, ya. Nanti kalau bicara politik, udah kemana-mana. Kita jadi AM kuadrat itu kita hindari dulu. Ya. Jadi AM kuadrat disingkatan dari double A double M. Iya. Sudah. Jadi kalau saya tidak singkatan AM kuadrat. Kayaknya udah nggak usah dibahas lagi. Karena ini ambisi masyarakat, ambisi makmur. Jadi masyarakat ini makmur. Ambisi masyarakat, ambisi makmur. Kalau udah ambisi masyarakat ya kan. Iya. Kalau dengan makmur berarti dengan sejahtera. Iya. Dengan AM tadi. AM kuadrat. Anda kalau tendensius, karena ini sifatnya Turistan Anda ya? Turistan. Anda turistan. Karena Anda sudah berkeliling. saya berupaya. Tapi Bang, saya berupaya. Saya selama ini orang yang cukup netral, baik dalam partai politik ataupun tapi kalau dari segi ketokohan juga saya cukup netral. Tetapi ada pepatah, orang akan menentukan pilihannya itu di saat dia sedang terjepit. Maaf kemarin saya terjepit. Itu jawaban. Bang Bro, ini session kedua. Selama 1 bulan Bang Matur, abang-abangku semuanya, ini melakukan di depan SGD. Dan kita lihat respon di sosial media, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, apakah itu TikTok, ya cuman YouTube kan jarang-jarang diperhatikan oleh saya. Itu responnya luar biasa, ya, dari berbagai golongan, lintas budaya, ya lintas profesi, ya sampai pelajar, ya, lalu para ormas-ormas berembuk di situ, ya, membuat sebuah persekutuan kebaikan, ya, itu yang bernama Cikarang Fashion Day. Saya juga pernah tampil sebentaran, ya kalau dari segi gaya saya seharusnya nggak boleh tampil di CFP juga, sebab kelebihan dari saya. Tapi oke lah, saya berpartisipasi dalam rangka bagaimana mendorong Amrul ini untuk selalu melakukan inovasi, melakukan kreativitas, ambil ini zaman, ya, ambil ini situasi, ambil ini waktu, ya, bagaimana kita memanfaatkan potensi orang-orang Cikarang, ya, maaf, Cikarang hari ini tidak lagi bisa disebut masyarakat transisi, kampungan bukan, kotaan bukan. Tetapi Cikarang hari ini cara berpikirnya sudah jauh, ya. Cara berpikirnya walaupun hidupnya lokal, tapi dia berpikir secara global. Itu orang Cikarang, orang Bekasi. Ya, saya sering ketemu dengan orang-orang Bekasi yang tokoh-tokoh yang dulunya enggak sekolah, tapi dia menjadi orang kaya. Yang dulunya jangankan menulis nyambung huruf aja kalau bisa, tapi mereka bisa sukses, ya. Tetapi itulah hebatnya orang Bekasi. Seandainya orang Bekasi ini semuanya, diantaranya banyak yang mendapat gelar doktor, profesor atau S3, dia bukan lagi bisa mimpin Indonesia, bisa Inggris Raya, bisa mimpin Dubai, saking pinternya. Itu orang Bekasi. Karena bagaimana cara orang Bekasi dulu merebut kemerdekaan itu
bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan otot. Ya, itulah sejarah Bekasi. Makanya Bekasi disebut kota patriot karena adalah ini simbol paling penting kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, di antara tokoh-tokohnya yang menjaga tapal batas Bekasi itu adalah pahlawan-pahlawan nasional. Dan Kabupaten Bekasi itu pernah ditulis dalam sebuah sajak, ya, yang bernama Kerawang Bekasi. Itu adalah hal yang sajak yang paling masuk di antara semua sastra itu, ya, yang paling terpopuler. Dan sering dibacakan oleh kita. Ya. Lalu ada engkau gadis muda di tapal batas Bekasi, yang itu lagunya diciptakan oleh Ismail Marzuki. Artinya Bekasi adalah kota perjuangan. Ya, Bekasi adalah kota patriot. Seandainya Surabaya, ya, Surabaya bukan kota pahlawan, mungkin Kabupaten Bekasi akan menjadi kota yang dijadikan kota pahlawan. Ya, karena ribuan nyawa yang ada di rumah Kapang di Kabupaten ini itu termaktub di situ di dalam sejarah Republik Indonesia dan Kerawang. Ya mungkin begini, kalau istilahnya Surabaya menjadikan istilahnya kota pahlawan, sebabnya katakan pendiri bangsa berasal dari sono, dari sana. Makanya Afirmasinya ke situ. iya, kalau dugaan saya seperti itu. Sebenarnya kan Bekasi ini banyak istilahnya momentum sejarah yang memang termasuk pembantaian istilahnya Jepang, Ya. adanya di Bekasi. Iya, di Tambun. Asumsi saya Seperti seperti itu. pernah saya baca novel Anantatur terkait Kali Bekasi. Ya. Itu di masa, ya maaf ya, di masa komunis saat itu sejarahnya itu di Kali Bekasi. Ya, nah terkait itu, Cikarang Fashion Day itu, ya, ketika booming kemarin si Slepewi itu siapa dulu itu? Si Rere ya, JJ, si Bonge. Jadi ya kita harus terima konsekuensi itu bahwa kita adalah pengekor. Ya, kita bukan penerobos, kita bukan mentor, kita adalah pengekor. Kita lihat di grup-grup baik di Facebook itu plagiasi ya, itu yang enggak aja sih, ya cuman begitu aja, apa sih keuntungannya, ya. Lalu apa sih pesan edukasinya buat masyarakat Bekasi? Tetapi pada kenyataannya, ya ini adalah era digital. Ketika media sosial itu sangat menembus ke seluruh lapisan masyarakat, artinya kontribusi dan partisipasi masyarakat saat itu sangat luar biasa. Saya mengikuti dari jauh, ya. Saya juga mencermati di sosial media, dan itu keren. Ditutup kemarin pada hari Minggu, apa daya saya kepengen hadir tapi takdir berkata lain, dan itu adalah penyesalan buat saya. Sama dengan saya. Karena tidak hadir. Ya. Jadi terkait itu Bang Amrul, apa sih yang membedakan masyarakatnya, penggunanya, atau situasinya, ya, atau waktunya, atau segala apa? Silakan. Oke. Terima kasih Pak Bang sudah mempertanyakan landasan berpikir saya tentang event yang kita gelar kemarin. Banyak di antara kita tanpa mau tahu, tapi sudah menghakimi. Itu yang sangat saya sayangkan. Itu yang sangat saya sesalkan gitu. Termasuk member Anda menghakimi. Oh ya? Jadi bagian dari plagiasi buat apalah kayak gitu. Iya. Itu dianggap tanggung kecil, tapi gaungnya luar biasa. Nah, itu. Ya. Itu yang kemudian ingin saya jelaskan bahwa terjawab dengan apa yang terjadi kemarin. Ya. iya. Ya. Jadi ini yang ingin saya jelaskan. Saya lebih suka. Sebenarnya bahkan saya sebelum kita melakukan kegiatan itu secara masif, saya mencoba diskusi di beberapa grup publik ya. Saat ini kan yang populer kita kalau diskusi di ruang WhatsApp group atau WA group.
saya melempar ke beberapa komunitas sosial gitu, publik, untuk memberikan tanggapan atau berbagi pemikiran soal ide melaksanakan Cikarang PSND ini, dengan harapan bahwa walaupun betul bahwa kami secara tim di Cikarang PSND ini tidak saya sendiri, Pak, ada beberapa tim kerja yang tergabung di dalamnya. Kami secara tim itu memberikan dulu nih kepada publik, silakan publik memberikan masukan, gitu kan, bahwa apa yang kita ingin lakukan adalah semata-mata untuk memberikan edukasi kepada publik. Yang namanya kegiatan atau di area publik, area seperti jalan itu, ada banyak bagian-bagian atau segmentasi yang wajib kita ketahui, apalagi di wilayah perkotaan, apalagi di wilayah yang lalu lintasnya padat. Itu ada trotoar. Dan itu menyebabkan kemacetan setelah kemarin melakukan itu? Tidak. Karena ada animo masyarakat, saya lihat, kerumunan masyarakat. Iya, memang itulah justifikasi masyarakat terhadap kegiatan kita itu terlalu cepat, gitu, terlalu prematur, gitu. Belum ketika mereka melihat langsung ke lapangan, ya ketika mereka akan lihat langsung di lapangan, mereka pasti akan ngerti, oh ternyata tidak sama sekali mengganggu kemacetan, karena ya pertama kita mengedukasi bahwa di setiap jalan-jalan di perkotaan itu ada yang namanya Ada trotoar. mensupply semua itu, semua jalan, semua titik, baik ada di Jababeka, baik ada di Cibitung, Tambun. Oh iya, tapi motivasi saya ketika bicara di mana sih lokasi yang paling ingin saya lakukan ketika ingin melaksanakan kegiatan ini, ya di seputar kota Cikarang ini. Iya. Jadi saya memang Tempatnya di tidak, depan SPT. saya tidak melihat ke lokasi yang lain karena memang ada motivasi tersendiri, keinginan saya secara pribadi untuk mempopulerkan nama Cikarang gitu. Iya. Kota Cikarang ingin saya naikin lah gitu, informasinya kepada seluruh publik gitu kan, seluruh lapisan masyarakat bahwa di Cikarang itu ada yang namanya pusat kota yang memang harusnya tertata dengan baik dan kemudian bisa bisa menjadi tempat kumpul gitu kan, tempat tempat publik yang memang akomodatif dan akomodatif yang utama gitu ya kepada seluruh kalangan, tapi diabaikan dari segmen pembangunan gitu kan. Nah, saya tidak ingin menjustifikasi salah siapa dalam hal ini, tapi inilah bentuk spontanitas saya dan sekaligus untuk memberikan informasi kepada dunia gitu bahwa ada kota Cikarang yang memang harus ditata dan dibenahi oleh seluruh stakeholder. Oke, kota Cikarang. Bang Azhar, kita tahu, walaupun kita orang Cibitung, ya, walaupun kita orang mana, Cikarang itu adalah dulu tempat yang paling komersil, ya, dalam segi perdagangan. Itu kita dengar dari kecil. Padahal warung kopi juga ada tamunya gitu ya. Ya, tetapi kenapa harus Cikarang? Saya mau tanya kepada Anda, apakah SGC ini atau lampu merah Cikarang ini menjadi titik nol Kabupaten Bekasi? Kalau menurut saya, sebenarnya Kabupaten Bekasi ini, khususnya Cikarang, sebenarnya belum ada titik nol untuk istilahnya sebagai ikon, ya kan gitu. Karena mungkin menurut pendapat saya dari masalah penataan tata ruang, yang kaitannya tidak pas di mana letak sebenarnya kota Cikarang itu. Nah, yang kita tahu seperti Kerawang, walaupun dia kota kecil, tapi dalam penataan kotanya atau pusat pemerintahnya itu keren saya lihat. Nah, Cikarang ini pusat apapun, pusat perdagangan, tetapi pusat pemerintahnya ada di Sukamahi. Nah, ini kan tidak terlihat oleh masyarakat banyak karena tidak berdiri di jalan protokol, lintas publik dan lintas kota maupun lintas provinsi. Jadi ketika orang masuk ke Bekasi itu tidak ikonik.
Ya, sampai sekarang ini yang kita kritisi juga. Kenapa kita tidak punya taman itu atau yang disebut alun-alun? Yang sifatnya ikonik. Tempat di situ anak nongkrong, tempat di situ buat foto-foto oleh sekarang. Atau kita tidak punya itu. Apakah delta milik kita? Oh, delta itu Gonima. Kira-kira emang saya kalau lihat ngomong betul banget. Iya, sebagai Gonima. Rampasan perang barangkali, karena tidak punya alternatif. Ini agak Bisa. Saya setuju itu. Kalau bicara masalah Ini mah barangkali apa media jangan terlalu. Jadi kita berbicara obrolan sore gitu. Iya, Ya. apa perkara ini menurut pendapat saya, mudah-mudahan nggak salah dan kalau salah ya maafkan gitu kan, karena itu dari ini dan kepada masyarakat. Nah, yang saya tahu kita mungkin sudah mendapat itu dengan kabupaten, baik di dalam itu, dia itu tersandra. Nah, artinya kenapa sih tata kota kita ini tidak serapi, tidak menurut pendapat saya tidak serapi seperti kota-kota lain seperti tetangga kita lah, Kerawang kan ya, penempatannya. Bang, saya pengen potong nih, saya langsung tiba-tiba langsung apa namanya? Bahasanya Langsung apa tuh? Iya, langsung fobia. Yang bikin saya fobia gini. Itu Kabupaten Bekasi nih. Ya. Segi 5 kan dia posisinya dikelilingi oleh lahan punya swasta. Iya. Ya benar ya. Ini saya langsung fobia. Kalau tiba-tiba swastanya tidak memberikan akses masuk ke dalam Pemda, itu mau gimana? Nah, berarti ada apa namanya? Berarti kita nggak bisa ke Pemda dong? Pelayanan publik terhenti total. Betul. Barangkali mungkin nanti terwujud apa yang dikerjakan oleh Tim Maruf Amin terkait tol langit itu. Iya kan? Itu kan jadi pemimpin kita juga. Saya langsung parno saya. Ini gara-gara ini Karena dia nggak punya akses jalan secara pribadi. Dan sekarang ini punya swasta semua. Baik Delta, Jadi begini, Bang Arthur. kan? Jadi saya nggak salah bisa nanya kalau Iya. tersandra. Nggak salah kan tersandra kan? Iya. Jadi begini. saya langsung parno Mas. Jangankan untuk jalan, jangan nanti ke depan ya. Jangan untuk sekarang orang cuma dagang kopi aja, cuma dagang pakaian saja di pinggir Pemda itu nggak boleh. Berarti ada apa? Oh ini perpecahan kecil Bang Amrul ini nakal juga. Saat sini jangan diangkat. Jadi ada yang penting. Ditambah ya sepengetahuan saya nih ya, dari pihak pemilik swasta itu belum ada yang serah terima, iya kan? Bukan serah terima dari istilahnya pakai istilah jalan segala macam, iya kan? Yang menuju istilah katakan alun-alun Delta Mas, iya kan Kabupaten Bekasi. Makanya pihak pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika istilahnya katakan dia istilahnya memberikan ultimatum menutup akses terkait dengan istilahnya untuk pelayanan publik di sana, mau kata apa? Nah ini betul saya Sandra. Aduh, gua langsung parno. Aduh. Iya. Nah ini keren ya. Ternyata Cikarang Fashion Day itu bukan hanya sebagai publikasi ya hura-hura lah atau tampilan-tampilan yang ya maaf ada sedikit lebay, ada sedikit kita lebih berfokus kepada kenapa ini. Ya, kenapa kan? Cikarang ini kita tahu ketika Bekasi dimekarkan menjadi 2, mungkin kita tuntutan konsideran itu, Bang. Ya, bahwa ibu kota Kabupaten Bekasi terletak di Cikarang. Ya, iya. Cikarangnya mana? Di sini. Apakah dibilang? Nah, ketika di Jalan Loyang itu ada tanah tuh, cuman bermasalah. Iya kan? Mungkin bisa jadi. Atau konsepnya di bawah itu ground, ya, lalu di tingkat seperti konsep Eropa. Tinggi menjulang. Ya, jemput ya, saya potong ya. Ya. Betul ada di Cikarang. Cikarang pusat. Tapi kalau yang dulu Cikarang cuma 1. Di sini. Tidak mau dikatakan tidak ada Cikarang, makanya dibikinlah Kajian. Karena itu kita terburu-buru
dulu, makanya konsideran itu, Iya. karena tuntutan konsideran itu bahwa pemindahan kota Bekasi nanti kurang lebih gitulah. Ibu kotanya adalah Cikarang. Enggak ketemu tuh tempat Pak. Ya, akhirnya saya Cibitung menjadi Cikarang Barat dibelah, di sini menjadi Cikarang Utara, Iya. lalu ada Cikarang Timur Iya. yang itu menghancurkan nama Lembah Habang, menghilangkan. Ya, lalu ada Cikarang Selatan. Nah, Cikarang Pusat. Jadi ya dikarenakan apakah itu bentuknya gonima atau hibah atau kita bertukar guling gitu ya. Iya. Buatlah delta. Jadinya itu dipaksa menjadi Cikarang Pusat. Iya, pusat. Ya. Heeh. Industri, Pak. Ya ada. Itu. Bagaimana? Cikarang Fashion Village itu. Apa yang ditemukan? Di Iya. samping ada gairah masyarakat, ya tetapi ada edukasinya. Oke. Kalau gairah masyarakat kita nggak usah ceritain. Yang pertama-tama memang saya mengakui ini adalah sebuah konsep plagiasi ya. Kita mengikuti dari tren. Tadi kan saya sudah bilang bahwa kita sebagai masyarakat bertransformasi, kita harus cepat mengadopsi informasi, kegiatan atau apa yang menjadi populis di masyarakat, dan itu bisa kita aplikasikan langsung di lingkungan di skala kecil kita gitu kan, yang walaupun yang tadi Bang Agung sampaikan bahwa langkah kecil kita ini ternyata punya dampak besar gitu, publik gitu kan, sampai dari luar daerah nih, dari Kerawang, dari Kota Bekasi, bahkan dari Bogor, itu ada yang tahu deh gitu kegiatan kita. Nah, Cikarang Fashion Day ini sendiri, saya lebih kepada ingin membangun sebuah aktualisasi kota, bahwa di sebuah kota itu sebetulnya tren fashion itu memang sangat dekat dengan masyarakat gitu. Jadi ini berawal dari ide fashion street. Fashion street itu ada di beberapa wilayah perkotaan di Jakarta. Ada tuntutan branding tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, kita lebih gini. Bahkan ketika kita Kostum mulai apapun gitu. Saya lihat mana ada kostum Betawi, Pramuka, Ya. Empok, Abang Empok. Oke, Ya. itu saya jawab, itu tematik. Tematik. Nah, Cikarang Fashion Day kali ini yang kita gelar selama 1 bulan ini, itu bertemakan tentang Hari Kemerdekaan dan ulang tahun Kabupaten Bekasi. Nah, itulah karena kita punya konsep original yang sifatnya lebih mendukung kepada atau memeriahkan kegiatan yang bersifat hari ulang tahun dan kemeriahan masyarakat, pesta rakyat. Nah, makanya kita gelar temanya Hari Kemerdekaan, dan itu sudah kita apresiasi. Ada sekitar 70 talent yang terlibat di dalam kegiatan kita, dan ada sebanyak Ada kemarin berapa membagikan piagam atau dari 70 yang mengikuti kegiatan kita, kami memilih dari berbagai kategori? 17 orang untuk kita berikan apresiasi dan penghargaan atas keikutsertaannya, keterlibatannya di dalam aksi Fashion Day. Dan kemudian kita memberikan selempang duta Cikarang Fashion Day untuk tema Hari Kemerdekaan ini kepada 2 orang. Donasinya dari mana? Donasinya dari kita aja. Kan nggak murah. Alhamdulillah murah. Alhamdulillahnya murah aja gitu, nggak terlalu mahal. Ya, tapi saya lihat tadi bio-bio di warung ini ada sekian. Itu bagian yang mau bani juga, Kamrul. Itu tujuan Anda untuk apa sih kamu datang ke BD? Oh tidak dong. Sumbangan dari pemerintah nggak? Tidak ada. Kami tidak ada. Jadi pengaruh sendiri. Dengan kawan-kawan. Anda melakukan itu tujuan untuk apa? Untuk mengaktualisasikan aja. Cuma sebatas itu. Sebatas itu. Jadi gini, yang ingin saya sampaikan di sini adalah dulu, Anda sebagai sukarelawan atau sebagai lembaga atau sebagai apa? Kami adalah komunitas kreatif yang peduli dengan Kota Cikarang. Iya. Kami merasa bahwa Kota Cikarang itu harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya. Kami rela deh. Kalau zaman dulu para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dengan berdarah-darah gitu kan, dengan mengorbankan harta dan nyawa. Hari ini kami hanya mengorbankan perasaan aja untuk dibully sama orang. Satu, dia kemudian menyisikan
menyisihkan dari kantong jajan kita deh, uang jajan kita. Di situ Anda keren. Itu aja. Ini namanya keterbukaan. Walaupun saya desak tadi itu ada pemerintah, barangkali ada sumbangan dari lurah atau apa kepala desa. Ayo tidak mengakui juga. Itu emang tidak ada, Bang. Emang tidak ada. Orang ini nggak ada tujuan, menurut saya harus salah ini. Iya. Ibarat jalan Bang Mansur, tujuannya mana? Begitu. Ya. Tapi hari ini kan saya jelaskan. Ya. Saat ini saya jelaskan bahwa tujuan saya adalah ingin memberikan pengetahuan kepada publik bahwa ini ada satu kota Cikarang yang dulu diamanatkan oleh undang-undang untuk dijadikan sebuah ibu kota kabupaten yang harus dibangun secara terstruktur dan termasuk juga sumber daya manusianya yang harus dibangun, bukan kotanya saja. Gitu. Dan ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan. Anggaplah ini PR, anggap aja saya hari ini sedang menyentil ke pemerintah yang ada. Baik pemerintah hari ini baik dari level kabupaten yang dipimpin oleh PJ Bupati, kemudian di level provinsi, gubernur Jawa Barat, dia harus tahu dong ada kota Cikarang di sini kepala yang masih kepala desa berpartisipasi nggak? Kepala desa tentu saja. Kepala desa berpartisipasi untuk memberikan akses bahwa silakan dipergunakan. Ini di lingkungan yang terkait misalnya dengan Cikarang Kota. Kalau akses kan milik publik. Ya artinya partisipasi itu berbentuk donasi atau berbentuk cendramata, itu partisipasi. Begitu. Betul. Hanya asumasi. Artinya ini jelas. Ya. Amrul ansih. Hanya amrul yang ini anak muda keren. Jangan, tapi jangan hanya selalu bicara Cikarang lah. Kalau ingin menolong Bekasi, kan ada Tambun, ada Cibit. Bagaimana nasib Tembelang? Sudah rusak, ya secara akses jalan juga kan ada Murakemo dan lain sebagainya. Saya pikir ini kita mulai dari Cikarang sebagai pilot project. Sebagai next kita akan diskusi lagi dengan kawan-kawan kreatif lainnya. Wilayah mana yang harus kita tingkatkan lagi informasinya supaya publik juga ya minimal gini deh. Saya pengen dari hasil kerja kita saat ini 1 bulan ini, tapi per 15 Agustus lalu ya, malam 16 Agustus yang saya dengar dari pidato sambutan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat terucap gitu bahwa dengan adanya kegiatan kita, beliau memberikan apresiasi dan ingin membangun alun-alun kota Cikarang. Nah, dan tentu saja ada lagi hal yang sangat menggembirakan saya, yaitu membangun Islamic Center, di mana Kabupaten Bekasi sampai hari ini belum memiliki Islamic Center. Udah ada. Oh, itu. Iya. Udah ada. Terjadi. Saya nggak pernah diundang peresmiannya, Pak. Oh gitu. Iya, kalau saya kan yang namanya udah bisa digunakan, berarti udah ada peresmiannya, udah ada pembukaannya, dan kita bisa ikut di dalamnya kan gitu kan. Tapi tempat kuntilanak. Nah, itu saya nggak tahu kan yang itu. Kalau bawa Itu Bapak, bawa center Pak. Bapak center itu. Agak gini. Artinya semuanya emang yang tidak tadi. Kuntilanak bersih. Masih di sekarang ini ya. Ya, ada di kedai puing-puing. Iya, pengekor ya. Tapi ya sama menurut saya. Yang awal pun pengekor juga. Saya waktu beberapa kali kalau lewat tuh Pak ya, lewat enggak mau masuk ke perkantoran itu sampai tujuan dapat. Oh, awalnya dari sini. Oh, bukan. Ada sapi jalan banyak berapa? Jadi gini, saya pengen mengedukasi lagi dengan publik nih, bahwa kalau kita dianggap memplagiasi ya kegiatan Citayam Fashion Week, itu sebenarnya tidak. Iya. Kami memplagiasinya adalah kegiatan fashion street yang ada di kota-kota besar yang ada di seluruh dunia, Pak. Jadi saya lihat di Jakarta, itu fashion streetnya tidak yang di lokasi duku atas itu, tapi di lokasi-lokasi kayak Plaza Dulu Indonesia. Beetle itu Abbey Road ya? Ya, Jalan Abbey Road. Jadi cover ya. Sampul album. Di tahun 60-an sudah Iya, melakukan itu. betul. Iya. Nah, terus saya juga lihat Singapura di daerah Lucky Plaza. Di daerah sana itu ada kegiatan fashion street. Tapi memang mereka mengaktualisasikannya di tempat-tempat yang memang seperti trotoar gitu kan. Terus kemudian akses publik lainnya. Dan memang
untuk menggunakan zebra cross itu sebuah challenge sebenarnya, sebuah tantangan saja, ya kan? Nah, ada lagi perbedaan yang sangat besar antara kita dengan yang Citayam Fashion Week itu, bahwa kalau di lokasi tempat kita ini itu ada traffic light, Bang. Jadi kita melakukan kegiatannya pada saat lampu lalu lintasnya berwarna merah. Yang itu di mana kita mengedukasi supaya kendaraan-kendaraan sana berhenti dulu dong. Nah, berikan fasilitas pejalan kaki untuk bisa mengakses zebra cross gitu. Nah, supaya bahwa kemudian kita juga memberikan semangat untuk kawan-kawan yang atau seluruh masyarakat untuk menyeberang jalan di tempat yang benar, yaitu di zebra cross. Dan kita memberikan sebuah penegasan gitu bahwa kalau zebra cross jangan didorong lagi pakai mobil berhentinya di lokasi itu gitu. Harusnya dimundur di belakangnya. Mungkin gini, ketika mungkin belum terlihat ya. Sebenarnya itu harus juga kemana ya? Ada jadi kesediaan lalu lintas, kesediaan kita juga sebagai pejalan kaki. Iya. Itu ada makanya enggak ya? Ada maka. Itu secara edukasi memang itu yang akan kita tekankan ke masyarakat atau pengguna jalan. Terus satu lagi Pak sebentar, Ya, saya mau lanjutin. Terus kemudian kita juga ingin memberikan satu sugesti loh kepada para pengguna jalan supaya ketika di jalan itu dia jangan emosional, harus tenang, harus kalem, santai gitu loh. Dan nikmatilah ketika memang ada lampu merah, dia berhenti loh dengan tenang, dia nikmati situasi sekelilingnya. Jangan terburu-buru yang memang hari ini menjadi psikologis masyarakat Bekasi yang selalu ingin bereaksi cepat. Pengen buru-buru, kesini buru-buru. Padahal santai aja. Yang penting pasti peribahasa aja ya. Alur-alur lakon kan gitu. Pasti lama-lama pasti nyampe kita ke tujuan. Dan juga Itu, apakah Anda ingin memblur? Ya, kita tahu dalam 1 tahun ini ada bentrokan keluarga antara ormas. Dan kejadiannya di situ. Apakah ingin memblur juga ya? Oh iya, alhamdulillahnya gini Pak. Alhamdulillahnya dengan adanya kegiatan Cikarang Fashion Day ini, saya dan kawan-kawan mampu menghimpun banyak komunitas di seluruh lapisan masyarakat yang ada di lingkungan. Yang tadi sebagai kumpul berkali-kali nanya, apakah ada kontribusi dari pihak lembaga pemerintahan yang terbawah yaitu desa? Saya ya menjawab ada gitu. Jadi kontribusi pemerintahan desa di sekitar Cikarang ini juga sangat positif, memberikan dukungan, terus juga mengapresiasi juga kepada kita dan kalangan-kalangan civil society yang lainnya yang terorganisasi seperti ormas yang ada di wilayah Cikarang itu berhimpun kita Pak, bergabung bersama-sama. Bahkan ada bukan hanya sekedar meminimalisir, karena kalau sekedar meminimalisir akan kejadian lagi letupan-letupan kecil maupun letupan besar. Tapi juga ini dalam upaya mencegah pencegahan langsung. pencegahan. Iya. Dan insya Allah dengan adanya kegiatan ini Sudah kita membangun semua, kesadaran di antara lembaga dan ormas itu. saya pikir insya Allah ke depan kita akan bersatu Pak, kita akan berteman. Dan tidak ada lagi insya Allah bentrok-bentrokan organisasi kemasyarakatan yang akan memperburuk citra kota Cikarang. Iya. Lalu dampaknya apa? Setelah itu ada nggak menemukan seseorang yang ikonik dalam Cikarang Fashion Day itu? Kita tahu kan kalau yang kejadian ya, di situ ada si Jeje, ada si Kurma, ada siapa tuh lagi saya nggak, karena saya tidak mengikuti hal-hal yang sifatnya anak kecil itu, urusan anak muda. Oh, iya. Seusia saya kan nggak mungkin menjadi hal itu. Nah, untuk di Cikarang saya juga rasa ingin tahu, oh ini kota saya harus tahu. Siapa? Ada. Jadi dalam kegiatan kita memilih 2 duta. 2 duta di acara Fashion Day, yaitu untuk yang laki-lakinya kami dari sisi tim memberikan apresiasi kepada yang namanya Saudara Atok, panggilannya Atok. Iya. Dia sebagai budayawan. Dia sebagai karyawan anak muda, karyawan pabrik yang berkegiatan di Cikarang. Dia sering bolak-balik di zebra cross di sekitar SGC gitu kan. Kemudian kita ajak, kita ikonkan dia gitu. Kemudian dari 1 kali kegiatan sasarannya itu tadi, targetnya dikarenakan Cikarang ini kota industri, ya. Jadi yang menjadi ikon dia. Iya. Nah itu kecerdasan menurut saya.
Ya kan? Terima kasih. Karena kalau nyari artis kita langka di sini. Baru sebatas Kastia Kotik, sebatas Vicky Prasetyo, lalu yang perempuan Sinbad gitu. Tapi Ya. kalau memang ada kepedulian dari mereka itu, justru laku dari warga dari Bekasi, dari Cikarang apalagi. Ya. Ya kalau mereka istilahnya para artis terpenuh dari Bekasi yang mau peduli mau turun. Iya. Sangat ditunggu. Sangat ditunggu. Kalau kesempatan ini nih, saya juga di kegiatannya Bang Ebong ini, podcastnya Bang Ebong, saya juga ngajak nih ke sahabat saya Vicky Prasetyo, pulang deh, main-main ke Cikarang. Ayo kita gabung. Sekarang Karang Asih satu Yang berbeda desa sama saya, Bang. desa. Iya, desa sama saya. Dulu kita Coba Cikarang ya. Ya, mungkin nanti kita coba lakukan. apakah yang terpenting itu event-event kalau dia mungkin dia ada kesibukan atau yang terpenting itu mungkin donasi. Oh, Sponsorship. ya pokoknya gini, kalau nanti ada Supported by ya kalau kita Vicky Prasetyo. insya Allah tim work akan berpikir untuk ada kelanjutan, mungkin dengan tema yang berbeda. Kalau saat ini adalah tema Hari Kemerdekaan, mungkin 2 bulan ke depan kita insya Allah coba pikirkan untuk ada tema tentang kepemudaan, Hari Sumpah 28 Pemuda. Oktober. Ya, 28 Oktober. Jadi sekarang Agustus, September, Oktober deh. Baru nanti kita coba pikirkan lagi untuk ada event selanjutnya. Ada kategori. Ya, nanti kita coba persiapkan karena yang tahun ini nih kali ini free saja. kita memang semata-mata spontanitas, Bang. Betul-betul spontanitas, tidak ada konsep yang Jadi Anda mencetak berapa orang icon? dua. Siapa? Saya dua, yang satu Atop untuk yang laki-lakinya, yang perempuannya namanya Alesta. Kalista itu sebagai pelajar, Buruh pabrik juga. buruh pabrik. Buruh pabrik juga. Dua-duanya buruh pabrik. Ya karena yang kalau kita perhatikan nih, yang berkegiatan Animo mereka memang animo buruh itu kemarin mendominasi. Iya, Kan ada budayawan, ada anak pramuka, ada tongko. ada budayawan ada. Kalau Abang Ko itu hanya bersifat supporting aja. Jadi dia tidak ikut terlibat secara rutin gitu di kegiatan itu. Dia hanya lebih ke sesional aja. Jadi kita lebih memilih ikon yang memang orang-orang yang terlibat langsung di lingkungan kita, Pak, yang memang sehari-hari ada di kegiatan sekitar kita. Dan rata-rata kalau boleh saya ceritakan bahwa jumlah terbesar untuk klasifikasi pekerjaan di Kabupaten Bekasi ini adalah buruh pabrik. Itu terbesar, Pak. Itu mendominasi sampai 50-60%. 60% klasifikasi jenis pekerjaan yang ada di masyarakat Kabupaten Bekasi adalah buruh pabrik. Jadi, saya pesankan kemarin, barangkali ke depan mau kompetisi di politik. Iya, lebih mendalami lagi tentang segmentasi pemilih pemula atau pemilih kedua dalam kegiatan konstelasi politik. Kayaknya kita harus mendekati orang-orang tersebut. Jadi begini, dalam Jadi munculnya tuh arahnya ke situ ya. Ini kan ada itu. dalam hitungan bulan Ini benar-benar maka pemetaan. Lebar terlalu jauh. kita akan Keluar menuju juga. pada 2024 dalam hitungan bulan, bukan hitungan tahun. Karena apa hitungan tahun seolah-olah jauh. Enggak tahu ketika dihitung bulan bahwa pileg itu berada pada bulan Februari. Ya. Saya teringat dulu ketika seorang tokoh kita almarhum Kiai Haji Jainuddin MC. Kenapa dia harus keluar dari P3 membuat partai yang bernama Partai Bintang Reformasi? Ya. Sedangkan saat itu masyarakat ada yang komplain, masyarakat ada yang tidak setuju, masyarakat membuli. Ya. Kenapa seorang kiai itu harus berpolitik? Karena Pak Kiai Haji Jainuddin itu adalah ulama yang inspiratif, ulama yang menurut saya luar biasa. Baik kata bahasanya, baik intonasi bahasanya, baik gestur tubuhnya, vokalnya luar biasa. Ketika ditanya, dia adalah dengan julukan dai sejuta umat. Kenapa Anda berpolitik?
sehebat apapun saya, sekencang apapun saya, gemuruh masyarakat puluhan ribu sampai ratusan ribu, ya, memenuhi Istora Senayan, ya, memenuhi lapangan terbuka, ya, itu tidak berdampak apapun ketika kita ini tidak masuk ke wilayah politik. Apapun itu seorang wakil rakyat yang bernama DPR, ataukah itu gubernur, bupati sampai presiden. Ya, nah dalam hal ini sehebat apapun aku, bahkan jangan kata tahunan atau bulanan, mingguan barangkali melakukan hal-hal yang kalau tanpa tujuan tadi Bang Surya, ini 2024 sudah di depan mata. Partai politik pun sudah melakukan rekrutmen. Ada PAN memanggil Indonesia untuk bergabung, ya, ke Partai PAN. Lalu Golkar kerja untuk Indonesia, ayo bergabung dengan Golkar Kabupaten Bekasi memanggil Anda. Lalu Demokrat pun begitu, PKS pun begitu melakukan rekrutmen ini. Kenapa hari ini amrul? Belum menentukan pilihan apapun, sementara kalau seandainya ada di parlemen, orang ini luar biasa. Ya kan? Bisa menyampaikan suaranya Bang Mansur, ya, bisa menyampaikan suaranya Bang Suryo, ya, dengan hal yang paling efektif, karena dia adalah representatif dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, yang masih bisa dieksekusi ya. Iya, jadi ini 2024 sudah di depan mata, akhir tahun, ya, partai sudah melakukan itu. Ya, partai ini sudah mengambil agar masyarakat bangsa ini membuat KTA, kan syaratnya itu KTA. Ya, saya lihat Bang Amrul ini sudah ada niatan ke situ. Sudah bikin atau mengikuti KTA-nisasi di partai, biar nanti di sipol itu namanya tertulis, ini di partai anu, ya. Alhamdulillah belum ada. Memang tidak ada tujuan. Saya adalah masyarakat sipil aja, Bang. Dan arti gini, bukan berarti saya anggap lembaga kepartaian itu bukan sipil ya. Arti gini, saya lebih baik yang bersifat kelembagaan masyarakat aja. Nah, makanya kenapa? Apakah itu LSM, Ormas? Nah, seperti itu. Jadi memang itu adalah sebuah. Ada yang mau Anda sampaikan sebelum ini ditutup? Oh iya. Anda akan ingin membuat apa? Anda ingin bergabung di apa? Anda sebagai apa? Iya. Oke, gini Bang Ebong. Karena saya sudah mencium bau itu, Pak. Iya. Aroma. Iya, gini. Aromanya udah. Saya. Mungkin nggak masuk, ini apa bagian? Ini adalah semacam penetrasi pemikiran saya dari profesi saya yang selama ini saya geluti di bidang kesehatan lingkungan. Kemudian saya setelah yang tadi Pak Ebong selidiki ya, bahwa kok Amrul nggak mau terlibat politik praktis atau bikin perpolitikan dan sebagainya. Itu karena saya mau menjawab. Pertama, ketika saya ada di profesi yang saya lakukan sekarang, itu adalah namanya kode etik profesi. Sehingga saya betul-betul menjaga kode etik itu untuk tidak masuk ke dalam segmentasi politik yang lebih tegas gitu ya. Kalaupun misalnya kita diminta untuk membantu, memberikan kontribusi pemikiran secara dari sisi pihak ketiga, insya Allah saya bisa. Dan selama ini pun melakukan itu juga sebetulnya tanpa harus kita membuat publikasi. Saya juga melakukan seakan-akan pendampingan saja. Nah, namun saat ini ketika saya mulai sampai ke titik pemikiran yang lebih memerlukan sebuah basis kekuatan yang memang real di lapangan, saya mencoba untuk masuk ke dalam sebuah kelembagaan swadaya masyarakat yang insya Allah saat ini sedang kita proses segala sesuatunya. Saya menjadi dokter spesialis untuk terbentuknya lembaga yang Bisa Anda menyebutkan namanya? LSM Trinusa. Yang itu kapan deklarasi? Panjangan dari Liga Nusantara Indonesia. Iya. Kita Liga itu apa? Liga itu semacam, kalau boleh mau membedah terminologi Liga, itu adalah sebuah penamaan terhadap atom. Gitu. Jadi kita memang punya
semangat seperti atom gitu Pak, untuk bisa melebarkan sayap, membesarkan kelembagaan, sehingga nama kita mengadopsi dari nama itu dengan nama Liga Nusantara Indonesia, berpikir dari Bekasi untuk Indonesia, berbuat dari Bekasi untuk Indonesia, dengan nama yang dikenal adalah nama LSM Trindusan. Untuk launching kelembagaannya insya Allah kita akan coba susun sampai dengan bulan Oktober, mudah-mudahan nanti bulan Oktober secepatnya kita akan deklarasi dan kita akan berbarengan dengan Sumpah Pemuda seperti lahirnya Hari Pemuda Pancasila. Iya. Ya. Dan di sini saya bekerja sama dengan salah satu tokoh organisasi yang bernama Haji Boksu, yang juga sahabat saya. Jadi saya bersama Haji Boksu. Kenapa Haji Boksu tidak lagi di GMBI? Tapi itu jangan ada jawab. Saya tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab itu. Ya nanti Haji Boksu yang menjawab itu. Boksu yang menjawab. Mudah-mudahan nanti ada season kedua. Siap. Setelah deklarasi undang-undang lagi. Siap. Insya Allah. Baiklah hadirin sekalian, para Facebooker Kabupaten Bekasi, tamu ini juga ditonton oleh orang Bandung, orang Kalimantan. Oh ternyata anak Bekasi itu seru ya. Iya. Oh ternyata anak Bekasi memang ya maaf vokalnya antara kayak orang Medan kan begitu. Oh anak Bekasi ya benar kata orang yang logat itu lemes gitu. Orang Bekasi itu jangan kata mukul, ngomong aja udah sakit. Tapi itu adalah bagian dari karakter kita. Ya. Kenapa Triga? Bahwa dalam hitung-hitung tai lutung ya, ada panca 5 ya. Panca 5 itu diantaranya ini ada di dunia ya kan? Lalu ada panca 6 ya, gunung gugur sejarah saat pancoran emas, adanya di segara. Apa yang kagak ada di lautan? Ikannya mutiara, obat ya kan? Lalu sumber tambangnya ya. Lalu ada panca keempat, titip waris Pandito bangsa ya, Pandito ya. Lalu ada panca 3, Wista Maja Utama. 3 itu ya, menurut saya dalam keimanan kita pun iman Islam Ihsan ya. Paripurna dalam kita berakidah, dalam beragama itu kuncinya ada 3 ya. Kalau Anda melihat garis jam itu ya, jam itu 12 atasnya, itu 3 ternyata ya. Lalu dari yang paling datar ya, 1 sama 2 itu 3 itu ternyata. Dan Trisakti. Iya, Trisakti itu 3 juga. Ya. Kunci alam itu. Kalau 3 itu kunci alam. Kunci alam. Dia istilahnya kalau itu tadi adanya di dunia. Ya. Kira-kira 12 itu kan 3. Tapi tidak ke dunia. Ya mungkin orang yang membuat Triga ini belum tahu maknanya. Hari ini saya kasih penjelasan kepada mereka. Jadi Triga itu seperti itu. Ya. Triga itu adalah akar dari segala. Benar kalau orang ilmu matematik bahwa 3 ditambah 3 adalah 6, 3 dikali 3 adalah 9. Ya. Apa yang beda? Menjungkir, mengembalik. Ya. Kalau saya menulis ini 9 ada akan bilang apa? Kalau dari sini 6 jadinya. 6 kan? Ya. Tapi jangan bagaimana perspektif kita mensikapi angka 6 itu kita pakai. Itu adalah angka emas. Makanya kenapa nama saya Wawan, buah itu 9, buah juga 9, jadi 99 Pak. Itu emas Pak. Makanya saya cintai banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang sebuah fenomena yang viral kadang juga menimbulkan inspirasi untuk daerah lain atau komunitas lain mengikuti
tren tersebut. Dan saya kira dan saya lihat tren ini baik sebenarnya untuk menjadi ruang ekspresi bagi anak-anak muda, remaja di bidang fashion. Dan fashionnya unik, yaitu di zebra cross ya, di jalan-jalan pusat permainan. Jadi kalau anak-anak Cikarang akan membuat juga atau sudah saat ini Cikarang Fashion Day, bagi saya sah-sah saja, silahkan, itu sepanjang tentu pertama menjaga ketertiban karena itu di ruang publik, tidak mengganggu lalu lintas. Juga yang kedua, kebersihannya harus dijaga. Ya gimana fashion show tapi tempatnya kurang bersih kan nggak enak juga. Jadi silahkan gitu, menurut saya. Nanti kita perlu mencari tempat yang lebih representatif gitu ya. Nanti kita lihat perkembangan dari Cikarang Fashion Week ini atau Fashion Day, sejauh mana animo anak-anak dan juga kaum muda di Cikarang. Ya, mudah-mudahan karena dengan cara seperti itu anak-anak punya ruang ekspresi. Lalu juga ini di sisi lain juga dari misalnya dengan mempertunjukkan produk-produk UMKM kan bisa juga kan seperti itu nanti kita arahkan gitu. Sehingga nanti UMKM bisa ikutan show di situ gitu dengan produknya. Lalu masyarakat bisa lihat, bisa belanja. Makanya memang ruangnya nanti harus lebih representatif lagi agar masyarakat, anak-anak muda bisa berkumpul dengan aman, nyaman, dan juga multiplier efeknya terjadi. Ini kan dari komunitas minta ada challenge nih untuk Pak PJ Bupati. Kira-kira Bapak akan menerima nggak nih challenge untuk ikutan Fashion Day ini? Iya, udah ada beberapa yang nge-DM IG saya supaya saya ikutan fashion show ya. Ya bagi saya nggak masalah, asal tadi nanti dipastikan dulu ya tempatnya sesuai, tidak ada keluhan dari masyarakat karena tentu kita harus menjaga supaya semua kepentingan ini bisa terwadahi di Kabupaten Bekasi dan hal-hal yang positif bisa tumbuh di tengah. Tanggapannya Cikarang Fashion Day? Wah, hebat, keren, apapun itu berbuat untuk Bekasi kita dukung. Amin. Terima kasih. Kalau Allah mengizinkan, kalau Allah memberikan kemudahan di daerah Cikarang, nanti kami akan memberikan hadiah untuk warga Kabupaten Bekasi berupa sebuah alun-alun yang sebenarnya. Alun-alun yang dekat dengan perumahan warga. Doakan luasnya, luas sekali 10 hektar. Insya Allah Pak Gubernur sendiri yang akan mendesainnya. Di sebelahnya ada Islamic Center yang akan didesain terbaik, terkeren se-Indonesia. Mohon doanya. Mudah-mudahan selesai cepat sehingga Kabupaten Bekasi akan punya tempat paling luar biasa di Indonesia. Amin ya.